Kisah ini bermula ketika saya hendak melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Sebuah masjid yang penuh dengan kisah sejarah yang telah saya ceritakan di video sebelumnya. Sekedar informasi, ketika sholat Jumat, jamaah masjid akan membludak dan parkiran bawah tanahnya cepat sekali penuh. Sehingga jamaah lain yang tidak kebagian parkir harus parkir di luar, di pinggir-pinggir jalan di sekitar masjid. Nah, kebetulan pada waktu itu saya beserta beberapa rekan kantor juga tidak kebagian parkir, sehingga kami parkir di dekat sebuah lapangan. Lapangan tersebut hanya tampak seperti sebuah lapangan rumput biasa sebenarnya, cukup luas dengan rumput yang tebal. Namun di tengah-tengahnya tampak berdiri tiang-tiang pancang. Tidak hanya ada satu dua, tapi ada puluhan yang berdiri di situ, yang dicat warna-warni, sesuatu yang saya pikir adalah sebuah instalasi seni belaka. Di pinggir lapangan, dekat dengan jalan raya persis di seberang Masjid Raya, saya menemukan sebuah monumen dengan plakat bertuliskan, "Di lokasi ini pernah berdiri Hotel Aceh, tempat Presiden Soekarno singgah dalam undangannya ke Aceh pada Juni 1948. Di hotel inilah, Soekarno sambil menangis tatkala meminta rakyat Aceh untuk membantu membeli pesawat guna kepentingan diplomatik Indonesia. Kedua pesawat sumbangan rakyat Aceh kemudian diberi nama Selawah 01 dan Selawah 02. Hotel Aceh awalnya bernama European Hotel, terletak di tengah Taman Fredes Park yang kini dikenal sebagai Taman Sari atau Taman Bustanus Salatin. Hotel ini dibangun pemerintah kolonial Belanda sekitar tahun 1880. Boleh jadi merupakan hotel pertama yang dibangun di Aceh. Setelah zaman kemerdekaan, barulah nama European Hotel diubah menjadi Aceh Hotel. Pada tanggal 16 Juni 1948, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno menginjakkan kaki di Aceh. Kunjungan tersebut memang bagian dari rangkaian lawatan Presiden Soekarno ke Sumatera, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka menggalang dana untuk membeli pesawat angkut untuk Angkatan Udara Indonesia. Pembelian pesawat ini dinilai mendesak karena setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda belum sepenuhnya angkat kaki dari wilayah Indonesia. Menjelang akhir tahun 1946, Belanda justru memblokade daerah-daerah yang masuk wilayah Indonesia. Satu-satunya jalan untuk menembus blokade tersebut adalah melalui udara menggunakan pesawat. Sayangnya, pesawat-pesawat peninggalan Jepang yang saat itu digunakan oleh Auri memiliki kemampuan yang terbatas karena hanya bermesin tunggal. Pencarian dana pun dilakukan. Kurang lebih 1 bulan Bung Karno keliling Sumatera, berpidato membangkitkan semangat rakyat untuk membangun kekuatan Angkatan Udara. Dalam jamuan makan di Hotel Aceh yang dihadiri oleh tokoh pejuang, pengusaha, serta pemuda, Presiden Soekarno dengan gaya khasnya berpidato meminta para saudagar Aceh menyumbangkan harta mereka untuk pengadaan pesawat terbang. Konon momen ini diwarnai drama antara Tengku Daud Beroeh yang waktu itu merupakan Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo dengan Bung Karno, di mana pada waktu itu Tengku Daud Beroeh meminta jaminan dari Bung Karno bahwa Aceh akan diberi kebebasan menjalankan syariat Islam dan menjalankan pemerintahan sendiri secara otonom. Dengan derai air mata dan sumpah janji, Presiden Soekarno mengiyakan syarat dari Aceh ini. Hingga pada akhirnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, terkumpullah dana dari rakyat Aceh dengan nilai yang tidak kecil. Tidak tanggung-tanggung, dari dana yang terkumpul cukup untuk membeli 2 buah pesawat Dakota DC-3 yang masing-masing senilai dengan 25 kg emas. Pesawat Dakota DC-3 ini memiliki panjang badan 19,66 meter dan rentang sayap 28,96 meter.
ditenagai dua mesin Pratt & Whitney berbobot 8.030 kg serta mampu terbang dengan kecepatan maksimum 346 km per jam. Pesawat yang dibeli dari hasil patungan masyarakat Aceh ini kemudian diberi nama RI-001 Selawah, yang berarti Gunung Emas, yang juga merupakan nama sebuah gunung di Kabupaten Aceh Besar. Sejak itulah, pesawat ini berkiprah di dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Belakangan, pada saat berkecamuk perang akibat agresi militer Belanda yang kedua, pesawat ini digunakan sebagai pesawat komersial di luar negeri dengan nama Indonesian Airways. Keuntungan yang didapatkan dari penerbangan komersial tersebut digunakan untuk membiayai kadet-kadet udara belajar di India dan Filipina, serta dimanfaatkan untuk membeli beberapa pesawat Dakota lainnya yang diberi nomor registrasi RI-007 dan mencarter pesawat RI-009. Kiprah Indonesian Airways ini berakhir setelah ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar pada 1949. Selanjutnya dibentuklah sebuah maskapai nasional dengan nama Garuda Indonesian Airways dari hasil nasionalisasi KLM Interinsular Bedrijf yang selanjutnya di masa kini dikenal sebagai Garuda Indonesia. Karena jasanya yang dinilai besar bagi cikal bakal berdirinya sebuah maskapai penerbangan komersial di tanah air, TNI AU memprakarsai berdirinya sebuah monumen perjuangan pesawat Dakota RI-001 Selawah di Banda Aceh, yang diresmikan Panglima ABRI Jenderal LB Murdani pada tanggal 30 Juli 1984 di Lapangan Belang Padang, Banda Aceh, sebagai pengingat bahwa sumbangan rakyat Aceh sangatlah besar bagi perjuangan Republik Indonesia di awal berdirinya. Tiang-tiang pancang itu tampak tidak beraturan, dan entah apa pula maksudnya dicat warna-warni. Dinding-dinding bangunan Hotel Aceh yang sebelumnya sudah berdiri selama seabad telah lama sirna dilalap api pada tahun 2001. Yang tersisa kini hanyalah bekas-bekas struktur fondasi yang sudah tertutup dengan rumput tebal. Dari jamuan makan malam di tahun 1948 di sanalah sejarah maskapai nasional Indonesia lahir. Walaupun dalam perspektif yang berbeda, dari sanalah rakyat Aceh memendam kekecewaan karena janji Presiden Soekarno dalam jamuan makan malam itu urung diwujudkan. Tapi itu adalah episode sejarah yang lain. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya.